Shadow Slave bab 296 Makhluk Cahaya. Sunni menatap sosok bersinar di depannya, segudang pikiran muncul di benaknya. Dengan kulitnya memancarkan sinar putih menyilaukan, Nefis tampak cantik dan murni, seolah tak tersentuh oleh ketidaksempurnaan dunia fana. Dilingkari cahaya, dia seperti bidadari surga yang turun ke alam fana. Pemandangan itu menakjubkan sekaligus menakutkan. Itu juga sangat mirip dengan gambar makhluk bercahaya yang dia lihat di dinding tambang kuno. Apalagi dengan permata daun sat yang terbakar di dahi Nef seperti mata ketiga. Tapi bukan itu yang membuat Sunni terdiam. Bagaimana mungkin? Tapi kemudian, mengapa itu tidak mungkin? Pada awal perjalanan mereka, dia menduga bahwa aspek bintang pengubah adalah peringkat ilahi, sama seperti miliknya. Kekuatannya tampaknya bisa menambah kenangan atau menyembuhkan, sementara miliknya bisa digunakan untuk mengintai, meningkatkan kenangan, atau menambah Sunni sendiri. Karena Nefis tidak pernah menggunakan api putih untuk mencapai efek terakhir itu, dia berasumsi bahwa dia tidak mampu melakukannya, dan dengan demikian aspeknya, meski kuat, kurang fleksibel. Tapi menambah dirinya sendiri adalah apa yang sedang dilakukan Nef saat ini. Sunni langsung mengetahuinya, dia membungkus tubuhnya dalam cahaya seperti dia membungkus tubuhnya sendiri dalam bayangan berkali-kali. Dengan peningkatan ini, kehebatan fisiknya harus tumbuh secara eksponensial. Apakah dia selalu mampu melakukannya dan menyembunyikan aspek-aspeknya dengan sengaja? Atau apakah ini sesuatu yang dia pelajari bagaimana melakukannya hanya setelah tumbuh lebih kuat dan menyerap ratusan demi ratusan pecahan jiwa di labirin? Pertanyaan itu akan tetap tidak terjawab. Setidaknya untuk saat ini. Karena pertarungan antara Changing Star dan Bright Lord masih jauh dari selesai. Seperti yang Sunni duga, dengan tubuhnya diselimuti cahaya, Nefis tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dan lebih cepat. Jika sebelumnya dia terlihat lebih lemah dan lebih lambat dari Gun Lauk, meskipun tidak banyak, sekarang, tampaknya sebaliknya. Dia berlari ke arah musuh, menangkis salah satu belati, dan memberikan pukulan telak tepat ke topeng cermin yang dipoles. Kali ini, ada sedikit tanda yang tertinggal di permukaan armor emas oleh pedangnya. Keduanya menjadi terkunci dalam pertempuran sengit, puluhan serangan terbang ke masing-masing petarung. Dentang logam bertambah volumenya, berubah menjadi hiruk-pikuk yang hampir memekakkan telinga. Changing Star bertarung dengan pengabaian, semakin banyak luka menumpuk di tubuhnya yang bercahaya. Namun, dia juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan lagi, masing-masing mengenai cermin emas di wajah Bright Lord. Perlahan, sedikit retakan mulai muncul di permukaannya. Sunni juga memperhatikan bahwa lukanya tidak kunjung sembuh. Sepertinya Nefis hanya mampu mendukung dua efek pada saat yang sama. Satu menambah pedangnya, yang lain tubuhnya. Untuk memanggil kekuatan penyembuhan dari api putih, dia harus mengorbankan salah satunya. Tapi dia tidak mau. Beberapa saat kemudian, sepertinya Gun Lauk perlahan mulai kehilangan arah. Musuhnya terlalu cepat, kuat, dan ganas. Semakin banyak serangan mendarat di baju besi emas, dan meskipun tampaknya bertahan, untuk saat ini, jelas bahwa pukulan terus-menerus itu merugikan Bright Lord dan ekonya. Namun, ular emas juga memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Ketika momentum pertarungan mulai mendukung Nefis, dia tiba-tiba terkekeh dan memalingkan wajahnya untuk menangkap bayangannya di topeng cermin. Sedetik kemudian, suara erangan teredam terdengar keluar dari mulut ratusan orang. Tekanan psikis yang dipancarkan oleh Bright Lord tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat,
melemparkan beberapa orang ke tanah dan membuat yang lain terhuyung-huyung. Sunni melihat darah mengalir dari hidung, mata, dan mulut orang-orang. Dia sendiri juga merasakannya dan menyapa giginya, berjuang untuk tetap berdiri. Dia hampir gagal. Changing Star, yang berada di tengah dan target sebenarnya dari serangan mental, menjerit kesakitan dan terhuyung-huyung. Itulah saat ketika Gun Laok melangkah maju dan menikam dadanya dengan salah satu belatinya. Saat bilah panjang itu menembus tubuh lentur wanita muda itu dan keluar dari punggungnya, dia berkata dengan suara tenang dan ramah, "Sudah, sudah. Cukup. Matilah sekarang, gadis bodoh." Kemudian, dia memutar belati, membuatnya berteriak sekali lagi. Nevis menatapnya, darah mengalir dari mulutnya. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan memukul wajahnya dengan gagang, lagi dan lagi, sampai retakan kecil akhirnya muncul di permukaan topeng cermin. Tetapi gelombang tekanan mental yang menghancurkan tidak kunjung hilang. Sebaliknya, itu hanya meningkat. Gun Laok tertawa. "Apakah kamu sudah selesai?" "Tidak." "Baiklah, biarkan aku membantumu kalau begitu." Putri keduanya melesat di udara, menebas pergelangan tangan Nevis. Dengan tendon terpotong, pedang perak jatuh dari tangannya, pancarannya meredup. Nevis menggunakan tangannya yang lain untuk mendorong Bright Lord menjauh dan melepaskan bilah belati, lalu terhuyung-huyung, akhirnya jatuh berlutut. Cahaya putih yang terpancar dari tubuhnya semakin terang, dan luka di tubuhnya mulai sembuh. Erangan rendah keluar dari bibirnya. Gun Laok mendekati wanita muda yang sedang berlutut itu sambil tertawa. "Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu tentang tipuan kecilmu itu? Silakan dan sembuhkan. Lihat di mana itu membawamu." Dengan itu, dia mencengkeram lehernya dan menikamnya lagi, membuka kembali luka mengerikan yang baru saja ditutup sekali lagi. "Bagaimana? Ayo sembuhkan lagi." Dengan geraman ganas, dia terus menikamnya, berulang kali, tangannya dengan cepat menjadi merah karena darah. "Oh, ini sangat menyenangkan, tapi sedikit melelahkan. Bagaimana kalau aku memenggal kepala cantikmu sekarang dan mengakhiri ini?" Nevis meludahkan darah dan memalingkan kepalanya untuk menghadapnya. Dan kemudian dia menutup matanya. Kembali ketika mereka pertama kali tiba di kota gelap, Sunni memperhatikan bahwa Casey sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan psikis dari baju besi emas. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa sumber serangan mental bukanlah armor itu sendiri, tapi cermin emas di wajahnya atau, tepatnya, melihat bayanganmu di dalamnya. Setelah kembali dari kastil, dia telah membagikan wawasan itu kepada Nevis. Sepertinya dia mengingatnya. Dengan mata terpejam, Changing Star mengangkat tangannya dan meraih Bright Lord yang mencekik bahunya. Kemudian, dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan dahsyat ke wajahnya. Permata mahkota Fajar menghantam Gun Laok tepat di tempat hidungnya seharusnya berada. Akhirnya, permukaan cermin emas itu retak dan pecah. Melalui nafas kecil, mata biru penuh kegembiraan yang mematikan terungkap. Terkejut dengan pukulan tiba-tiba itu, Gun Laok terhuyung-huyung. "Kau jalang?" Belati itu langsung terserap ke dalam baju besi emas, digantikan oleh kapak perang yang berat lagi. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Dengan mata masih terpejam, Nevis dengan cepat beralih ke suaranya. Kemudian, dia mengangkat tangannya, membuka tinjunya, dan meniupnya. Saat berikutnya, awan pasir merah melesat dari telapak tangannya dan menyelimuti Gun Laok. Sunni menatapnya dengan kaget, ekspresi pengenalan tiba-tiba muncul di wajahnya.
Dia tahu pandangan kawan itu dengan sangat baik. Itu bukan pasir. Itu adalah serbuk sari bunga darah. Shadow Slave bab 297 bunga merah. Awan merah menyelimuti Gun Lauk, merembes melalui celah di helmnya. Terlambat sedetik untuk bereaksi, Bright Lord terhuyung-huyung. Tetapi tidak sebelum menghirup serbuk sari dari bunga mimpi buruk. Sunni tidak tahu kapan dan bagaimana Nevis mendapatkannya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak salah, ini adalah serbuk sari dari bunga darah, bunga parasit mengerikan yang pernah dia hirup sendiri. Di masa lalu, ingatan akan bunga merah haus darah yang tumbuh di paru-parunya membuat seluruh tubuh Sunni menggigil. Saat itu, satu-satunya alasan mengapa dia tidak menjadi tuan rumah bagi makhluk mimpi buruk yang berbahaya adalah karena penenun darah. Tanpa itu, dia akan dilahap dari dalam hanya dalam hitungan menit. Dan sekarang, Bright Lord akan mengalami nasib yang sama. Dia benar-benar melakukannya. Namun, Sleeper lainnya yang berkumpul di aula besar tidak tahu bahwa Gun Lauk sudah hampir mati. Termasuk tiran itu sendiri. Membungkuk karena terbatuk keras, dia menggeram, "Apa? Apa yang telah kau lakukan padaku, bangsat?" Nevis masih berada di tempat dia menjatuhkannya, berlutut di lantai. Armornya hancur dan robek, dengan sungai darah mengalir di logam putih yang retak. Cahaya cemerlang dari kulitnya telah padam, tetapi ada nyala api pijar yang menyala di bawahnya. Luka mengerikan di dadanya perlahan-lahan menutup, dan luka robek di wajahnya sudah hilang, meninggalkannya sesempurna sebelumnya. Namun, wajah itu berlumuran darah dan pucat, berkerut dalam ekspresi kesakitan yang mengerikan. Namun, di matanya, ada kebencian gelap. Paduan suara bisikan bergulir di antara kerumunan ketika mereka menyaksikan luka mengerikan itu menyembuhkan diri mereka sendiri. Baik itu anggota Hosti atau penghuni daerah kumuh, semuanya memiliki dua kata di bibir mereka, api abadi. Api abadi! Dan kemudian seseorang berteriak, suaranya penuh kekaguman, ini berkah dari api. Tuli terhadap semua itu, Changing Star mengerang dan perlahan bangkit. Kemudian, dia berjuang untuk melihat ke arah Bright Lord dan berkata, suaranya bergetar karena kesakitan, Aku membunuhmu. Melalui celah di topeng emasnya, Sunni melihat mata biru Gun Lauk mula-mula menyempit, lalu tiba-tiba terbuka lebar. Detik berikutnya, Bright Lord mulai terbatuk-batuk lagi. Kali ini, jeritan tertahan keluar dari bibirnya. Ini akan dimulai. Sunni bergeser sedikit, secara halus memposisikan dirinya lebih dekat ke caster. Gun Lauk, sementara itu, terhuyung dan mengerang. Ada darah menetes dari bawah topengnya yang rusak. Kemudian, tawa goyah bergema di ruang singgasana kastil kuno. Ah, benarkah? Sungguh, kejutan. Dia menjatuhkan kapak perangnya, yang kemudian berubah menjadi genangan emas cair dan menyatu dengan baju besi aneh itu. Dia melangkah ke arah Nevis, tetapi kemudian terhuyung-huyung dan jatuh berlutut. Untuk beberapa saat, Bright Lord tetap tidak bergerak. Kemudian, tubuhnya mengejang, lebih banyak darah berceceran melalui retakan di pelindung helm emasnya. Jeritan teredam terdengar sekali lagi, penuh rasa sakit yang menyiksa. Ratusan orang mengawasinya, tercengang, mata mereka penuh ketidakpercayaan, kemarahan, dan teror. The Bright Lord mengangkat kepalanya dan menatap Nevis, lalu mendesis, sungguh lelucon. Aku tidak bisa mati seperti ini. Changing Star memandang rendah dia, wajahnya dingin dan tidak bergerak. Tidak ada kemenangan atau sombong di matanya FREEWEBNVELCM. Tapi juga tidak ada belas kasihan. Berpaling, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, suaranya anehnya lembut.
Tenanglah sekarang, mimpi burukmu sudah berakhir. Gunlauk menatapnya dengan tak percaya, lalu tiba-tiba tertawa. Terdengar suara gemericik yang mengganggu dari suatu tempat jauh di dalam tenggorokannya, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam darah. Bagus. Ini terlalu bagus. Milikmu. Baru saja dimulai. Dengan itu, dia perlahan bangkit dan kemudian berbalik. Bergoyang, Pangeran Terang mengambil satu langkah ke depan, lalu langkah lainnya. Kerumunan menyaksikan dengan diam-diam ketika dia dengan susah payah berjalan ke tangga yang mengarah ke singgasana marmer putih dan menaikinya, darah tumpah dari retakan di helmnya. Baju besi emasnya mengalir dan berputar-putar di sekujur tubuhnya dalam keadaan yang menyerupai kepanikan. Akhirnya, Gunlauk mencapai mimbar dan jatuh di singgasananya, memandang ke bawah ke aula besar kastil kuno dengan ekspresi sedih yang aneh. Kemudian, dia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi malah terpelintir karena batuk yang hebat. Pada akhirnya, dia hanya membisikkan beberapa kata yang hampir tak terdengar dan bersandar di belakang singgasana, tubuhnya rileks. Sunni mungkin satu-satunya yang mendengarnya, karena bayangannya bersembunyi di kegelapan ceruk selama ini. Aku mencoba. Pada awalnya, aku benar-benar, inilah yang dibisikkan Gunlauk. Dan kemudian, dia diam. The Bright Lord of the Dark City sudah mati. Sunni langsung mengetahuinya karena fakta bahwa aura psikis mengerikan yang menekannya ke tanah tiba-tiba menghilang, membiarkan semua orang di sekitarnya bergerak dan bernapas lega. Mengetahui apa yang akan terjadi, dia melirik ke ujung aula besar untuk terakhir kalinya. Mayat berbaju zirah emas sedang duduk di singgasana, sekuntum bunga merah yang indah muncul dari celah di topengnya yang dipoles. Beberapa saat kemudian, baju besi itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih dan kemudian hancur menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Mengungkapkan pria yang telah memerintah tempat terkutuk ini selama bertahun-tahun dengan tangan besi. Gunlauk ternyata sangat tampan. Meskipun wajahnya berlumuran darah, itu mudah untuk diketahui. Dia memiliki janggut pendek dan rambut pirang panjang. Salah satu matanya hilang, dimakan oleh bunga darah, dan yang lainnya dengan cepat berubah menjadi kaca. Namun, yang paling mengejutkan Sunni adalah betapa mudanya dia. Sulit membayangkan Bright Lord sebagai sesuatu yang kuat dan awet muda, tetapi kenyataannya, dia tidak lebih dari 27 tahun. Entah bagaimana, Sunni sudah melupakan fakta itu. Anak-anak, kita semua di sini hanyalah anak-anak hilang. Dia tidak membuang terlalu banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Karena dalam beberapa saat berikutnya, Tesai, yang telah menatap tuannya yang sudah mati dengan ekspresi muram yang biasa, berbalik dan melihat kerumunan penghuni daerah kumuh, lalu ke anggota Hosti. Raksasa itu diam sejenak dan kemudian berkata, suaranya yang dalam dan gelap bergema di aula kuno. Tunggu apa lagi? Bunuh mereka semua. Dan kemudian, semuanya menjadi gila. Shadow Slave Bab 298 Api dan Darah. Pengawal pertama yang mengikuti perintah Tesai menerjang ke depan, memanggil senjatanya. Dan jatuh ke tanah, sebuah kunai yang berat tiba-tiba muncul di matanya. Karena perhatian semua orang tertuju pada sosok berlumuran darah di singgasana, tidak ada yang memperhatikan saat Sunni menggerakkan tangannya sedikit, membiarkan Prolington terbang. Tapi dia tidak melihat Gunlauk. Matanya tertuju pada Nevis, sementara bayangannya memperhatikan Caster. Ketika Bright Lord meninggal, sesuatu yang aneh terjadi pada Changing Star. Matanya terbuka lebar, kehilangan fokus,
dan kemudian dia bergoyang sedikit dan jatuh berlutut. Tubuhnya sibuk mengatur ulang dirinya sendiri setelah menyerap esensi jiwa dalam jumlah besar, yang membuat Nevis rentan untuk beberapa saat. Saat itulah Tesai memberikan perintahnya, dan saat itulah Sunni melemparkan kunainya dan membunuh penjaga yang bergegas menyerang penghuni daerah kumuh. Seseorang berteriak, dan pada saat berikutnya, aula besar kastil berubah menjadi kekacauan. Tanpa disadari oleh siapapun, Kester tiba-tiba berubah menjadi kabur. Tidak terlalu cepat, Sunni terlempar dari kakinya dan jatuh dengan canggung, pergelangan tangannya menjerit kesakitan. Dia telah mencapai tujuannya, meskipun, bahkan saat jatuh, dia melihat legasi yang bangga berguling-guling di lantai marmer, tersandung oleh tali Prolington yang tak terlihat. Sedetik kemudian, ratusan sliper bentrok satu sama lain, kemarahan, haus darah, dan kebencian mereka yang tertahan akhirnya meledak menjadi badai kekerasan. Marmer putih itu langsung dicat merah dengan darah. Para pengawal membantai tanpa pandang bulu, persenjataan dan pelatihan memori mereka yang kuat memberi mereka keuntungan besar atas kerumunan penghuni daerah kumuh yang tidak terorganisir. Tapi mereka tidak hanya membunuh mereka yang datang dari pemukiman luar, dalam kepanikan dan malapetaka yang melanda ruang singgasana, membedakan teman dari musuh bukanlah tugas yang mudah. Sunni melihat beberapa asisten pengrajin jatuh ke pedang mereka, serta beberapa orang yang tidak beruntung yang telah membayar upeti yang besar sebagai imbalan atas janji keselamatan. Dengan kepergian Gun Lauk, keamanan itu sekarang juga hilang. Sepertinya para pengawal tidak peduli siapa yang mereka bunuh, atau bahkan senang dilepaskan dari rantai. Bahkan jika ada di antara mereka yang telah mempertahankan sisa-sisa hati nurani, sekarang, itu benar-benar hilang, ditelan oleh insting kerumunan dan kegembiraan karena terbebas dari segala kekangan. Wajah mereka berkerut dengan seringai ganas, dan mata mereka terbakar amarah, kebencian, dan kegembiraan yang muram. Ini mungkin hal yang paling mengganggu dan menakutkan yang pernah dilihat Sunni. Dan dia telah melihat beberapa kengerian paling mengerikan yang ditawarkan alam mimpi. Bagaimana manusia bisa melakukan ini pada manusia lain? Tapi pertanyaan itu bisa diperdebatkan, dan juga munafik. Manusia memang makhluk yang paling mudah beradaptasi. Ketika mereka membutuhkannya, mereka dapat dengan mudah melepaskan korban mereka dari status manusia. Dengan demikian membebaskan diri mereka dari kesalahan atau dosa apapun. Mengapa merasa bersalah karena menyembelih sapi? Makhluk lebih buruk dari ternak, bahkan hama yang dibenci. Sunni pernah mempraktikkan trik pikiran sederhana itu sendiri di masa lalu. Pikiran-pikiran ini hanya membutuhkan waktu sepersekian detik. Melompat berdiri, Sunni memanggil Midnight Sat dan berlari menuju Nevis. Para penghuni daerah kumuh, sementara itu, tersadar dan menghadapi serangan Hosti dengan amarah dan haus darah yang sama besarnya. Meskipun mereka kurang berpengalaman, cukup makan, dan bersenjata, tekad dan kemurkaan mereka menebusnya. Lindungi Nona Nevis. Bunuh bajingan itu. Pertimbangan. Kedua kekuatan bentrok, mengeluarkan isi perut siapapun yang tidak beruntung karena terjebak di antara mereka. Jeritan ketakutan dan rasa sakit memenuhi aula besar. Lantai menjadi licin karena darah, dan mayat-mayat bertumpuk di atasnya, menatap ke dalam kehampaan dengan mata terbelalak. Sunni melihat pemburu yang terluka dari sebelumnya menyelam di bawah serangan seorang penjaga muda dan mengarahkan ujung pedangnya ke tenggorokan musuh. Dia melihat beberapa pemburu tuan rumah menerjang Evie, yang dengan mudah merobek tali yang mengikat lengannya dan menyambut mereka dengan seringai ganas.
Tombak perunggu yang indah menenun sendiri dari percikan cahaya di tangannya. Dia melihat Tesai menghancurkan tengkorak penidur secara acak dengan gada yang berat. Pemuda malang itu hanya bersalah karena menghalangi jalannya. Dia melihat orang-orang berteriak ketakutan saat mereka mencoba melarikan diri dari aula. Banyak yang jatuh ke lantai, dan kemudian dihancurkan di bawah kaki kerumunan yang panik. Masalahnya adalah, dia tidak melihat Kester. Sesampainya di dekat Nevis, Sunni mengayunkan pedang seseorang dan kemudian meninju wajah lawannya, menyebabkan dia terbang mundur dengan teriakan kesakitan. Dia melihat sekeliling, mencoba memperhatikan legasi yang bangga, pikirannya dingin dan tenang. Dan di sana, dia melihatnya. Kester mungkin memiliki rencana untuk membunuh Changing Star pada saat kelemahannya, tetapi berkat intervensi halus Sunni, dia kehilangan kesempatan itu. Sekarang, legasi memiliki masalah yang lebih besar di piringnya. Dengan Jian tersihir di tangannya, dia bertarung tidak lain dari Gema, pemimpin para pemburu. Tidak peduli seberapa kuat dan terampilnya Kester, ini bukanlah lawan yang akan kalah dengan mudah. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pertarungan itu tanpa risiko terbunuh. Dengan baik. Masalah itu tampaknya sudah terpecahkan. Tapi sekarang, ada yang lain. Jauh lebih besar. Kembali ke tangga menuju singgasana putih, harus berdiri membelakangi pembantaian di bawah, ekspresi bingung yang aneh membeku di wajahnya. Sunni bisa melihat wajahnya karena bayangan itu tidak pernah meninggalkan kegelapan ceruk, mengamati setiap gerakan si bungkuk yang mengerikan. Harus menatap mayat Gun Lauk, matanya yang berkaca-kaca bingung dan kosong. Tapi kemudian, perlahan-lahan, sedikit emosi yang gelap dan mematikan muncul dalam diri mereka. Berbalik, dia mempelajari aula besar, tidak terganggu sedikit pun oleh kekacauan berdarah, dentang baja, dan puluhan orang sekarat di depannya. Dan kemudian, pandangannya tertuju pada Nevis. Omong kosong. Pada saat itu, baik Kai maupun Casey muncul di sisi Sunni. Beralih ke mereka, dia menunjuk ke Changing Star dan berteriak, lindungi dia. Di mimbar, harus memiringkan kepalanya, menatap Changing Star dengan tatapan membunuh. Perlahan, wajahnya berkerut, berubah menjadi binatang dan menakutkan. Kebencian murni dan kegilaan membara di matanya, membuat siapapun yang tanpa sengaja melirik ke arahnya bergidik. Dengan geraman rendah, si bungkuk maju selangkah dan mengulurkan tangannya, siap memanggil senjata. Tapi di saat berikutnya, seseorang menabraknya dengan kecepatan penuh. Meskipun harus menghindari pisau terbang pada saat-saat terakhir, kekuatan dampaknya sedemikian rupa sehingga kedua pria itu terbang kembali ke dalam kegelapan di belakang singgasana. Mendobrak pintu kayu yang tersembunyi di sana, Sunni dan harus meluncur menuruni tangga batu yang panjang dan meninggalkan malapetaka aula besar di belakang. Beberapa saat kemudian, mereka mendarat di lantai sebuah koridor lebar dan terlempar satu sama lain. Sunni memutar tubuhnya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya dan menggunakan Midnight Shot untuk mencegah dirinya meluncur lebih jauh lagi. Kemudian, dia bangkit dan menatap Harus dengan muram, yang juga baru saja berdiri. Kilatan dingin muncul di matanya. Seperti yang diharapkan Sunni, hari ini, salah satu dari mereka akan mati. Shadow Slave Bab 299. Di aula besar kastil kuno, udara penuh dengan jeritan dan dentang baja, dengan sungai darah tumpah di lantai marmer putih. Namun di koridor lebar yang ditemukan Sunni dan Harus, malapetaka yang terjadi di atas tampak teredam dan jauh. Hanya mereka berdua di sini. Mengambil Midnight Shot dari bebatuan dingin,
Suni melenturkan bahunya dan menatap si bungkuk. Ada api gelap dan dingin yang membakar jauh di dalam matanya. Bagus sekali. Akhirnya kita sendirian. Si bungkuk memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tidak mengatakan apa-apa. Senyum tipis muncul di bibir Suni. Apa? Tidak ada reaksi? Yah, cukup adil. Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Suni, dan aku sudah sangat ingin membunuhmu. Harus tetap tidak bergerak, menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan bosan yang sama. Sedikit kemarahan muncul di wajah Suni. Mengambil langkah halus ke samping dan sedikit memutar tubuhnya, dia berkata dengan nada santai, sejujurnya, aku telah membunuh banyak monster. Beberapa dari mereka adalah makhluk mimpi buruk, dan beberapa laki-laki. Aku juga membunuh 1 atau 2 orang. Tapi aku tidak pernah melakukannya karena kedengkian. Aku tidak pernah menikmatinya. Terlalu banyak. Dia berhenti dan kemudian meludah, suaranya bergetar, tapi aku akan menikmati membunuhmu. Suni menggenggam gagang Midnight Sun dengan kedua tangan dan maju selangkah, menusuk si bungkuk dengan tatapan marah. Kamu mewujudkan semua yang aku benci. Fakta keberadaanmu saja sudah menyinggung perasaanku. Kamu membuatku muak, dan karena alasan itu saja aku akan menghabisimu. Kamu tidak pantas untuk hidup. Harus berkedip dan terus menatapnya, tak bergerak. Suni berhenti beberapa meter jauhnya dan menggeram, frustrasi karena tidak ada tanggapan. Apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya korbankan? Berapa banyak hal yang harus saya lepaskan untuk menyelamatkan diri dari menjadi budak seseorang? Dan di sini Anda hidup sebagai salah satu kehendak bebas Anda sendiri. Bajingan, apa yang memberimu hak? Siapa yang memberimu ide bahwa kamu bisa menghirup udara yang sama seperti aku? Si bungkuk akhirnya menunjukkan tanda bahwa dia telah mendengar Suni. Dengan ekspresi yang sedikit kesal, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bicara, bicara, bicara. Kamu terlalu banyak bicara, cacing kecil. Suni menyeringai. Percikan berbahaya muncul di matanya, ya? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Harus tersenyum juga. Senyumnya dingin, tidak wajar, dan menakutkan. Hancurkan kamu. Terpisah. Bagaimanapun juga kamu harus mati. Kalian semua akan mati. Suni mengangkat alisnya. Oh, benarkah? Kenapa begitu? Si bungkuk mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya. Terjalin dari percikan cahaya, rantai berat muncul dari udara, melingkari lengannya dari pergelangan tangan hingga siku. Kemudian, dia meringis dan menegakkan punggungnya sebanyak yang diperbolehkan oleh kelainan bentuknya. Sebelumnya, dia tampak sama tingginya dengan Suni. Tapi sekarang, harus menjulang di atasnya hampir setinggi Tesai, sosoknya yang bengkok memancarkan rasa kekuatan binatang yang ganas. Saat 2 lampu mengancam menyala di matanya yang pucat, dia menggeram, karena ini adalah kehendak Tuhan. Suni tertawa. Tuan yang cerah, aku tidak ingin mengecewakanmu, bodoh, tapi tuanmu sudah mati. Harus menatapnya dengan kebingungan yang tulus. Kemudian, sudut bibirnya melengkung ke atas. Dengan sesuatu yang hampir menyerupai rasa kasihan, dia berkata, cacing yang malang. Kamu bahkan tidak mengerti apa arti kesetiaan, kan? Hidup atau mati. Tidak masalah. Geram Suni. Kamu benar. Aku tidak mengerti. Akhirnya, dia mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Kamu tahu, aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba mempelajari apa itu kemampuan dan cacat aspekmu. Tapi sekarang,
Aku senang aku tidak tahu. Aku tidak ingin membunuhmu menggunakan tipuan. Aku hanya ingin melenyapkan Anda. Harus mendengarkannya. Seringai mengejek muncul di bibirnya. Dan kemudian, Sunny tiba-tiba menjadi buta. Sesaat sebelumnya, Sunny melihat sosok bungkuk menakutkan yang penuh kebencian. Kemudian, tiba-tiba, pandangannya hilang, digantikan oleh kegelapan yang tak terbatas. Up. Hampir seketika, pukulan dahsyat mengirimnya terbang kembali. Sunny menabrak dinding koridor lalu jatuh ke lantai, meninggalkan jejak darah di bebatuan yang dingin. Tulang-tulangnya mengerang, tetapi disatukan, jika nyaris. Harus, yang memukul dadanya dengan kepalan tangan, rantai berat melilit buku-buku jarinya. Menerjang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, bertujuan untuk menghancurkan tengkorak musuh di bawah sepatu botnya. Gerakannya cepat dan benar-benar diam. Namun, yang mengejutkannya, bajingan kecil itu entah bagaimana berhasil berguling dan melompat mundur, menghindari kematian dengan jarak sehelai rambut. Sunny meluncur mundur dan bangkit, mengayunkan Midnight Shot secara membabi buta membentuk lengkungan lebar di depannya. Bilah Tachi benar-benar meleset dari si bungkuk pembunuh, tetapi memberinya waktu sedetik untuk menenangkan diri. Bukan berarti itu akan membantu. Dia masih buta. Tentu saja. Semuanya masuk akal sekarang. Sunny akhirnya mengungkap misteri seputar Harus. Dia mengerti mengapa begitu banyak Sleeper. Tidak peduli seberapa terampil dan tanpa memperhatikan kekuatan kemampuan aspek mereka, entah bagaimana menjadi tidak berdaya dan mudah dibantai oleh Algojo Gunaluk. Dia juga mengerti mengapa tidak ada saksi atas pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya yang harus dilakukan. Tak seorang pun pernah melihatnya membunuh korbannya. Tubuh mereka selalu ditemukan hanya setelah pembantaian selesai. Itu bukan karena si bungkuk yang menakutkan itu bisa bergerak seperti hantu atau memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa mencoba melawannya. Itu karena kemampuan aspeknya benar-benar bisa membuat orang tidak melihatnya. Atau apapun, dalam hal ini. Tidak peduli seberapa terampil atau perkasa lawan-lawannya. Begitu mereka buta, semua teknik dan kemampuan mereka menjadi tidak berguna. Membunuh orang buta adalah tugas yang mudah. Juga tidak masalah jika seseorang ada di sana untuk melihat Harus membunuh. Selama dia mau, dia akan tetap tidak terlihat selama dia mau. Begitulah legenda tukang daging yang mengerikan lahir. Orang-orang selalu lebih takut pada hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Sunny meludahkan seteguk darah dan meringis. Itu bagus untuk mengungkapkan rahasia lain. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa bertahan mengetahui kebenaran? Shadow Slave Bab 300. Dengan takdir yang berubah-ubah, hari ini, Harus mungkin menghadapi lawan terburuk yang bisa dia hadapi di Forgotten Shore. Di antara para Sleeper, setidaknya. Namun, Sunny tidak terkejut. Dia selalu merasa bahwa dia dan si bungkuk pembunuh ditakdirkan untuk saling bertarung sampai titik darah penghabisan. Sebelumnya, dia mengira ini hanya intuisi. Tetapi sekarang dia tahu bahwa firasatnya yang sesekali dan halus sama sekali tidak acak. Selama ini, dia sudah merasakan bahwa mereka berdua terhubung oleh takdir. Apakah itu suatu kejutan, kalau begitu, bahwa aspeknya terjadi untuk melawan Harus sebagian besar? Dan itu melawannya, meskipun tidak sepenuhnya. Jika ada orang lain di tempat Sunny, mereka pasti sudah mati. Dirampok dari pandangan mereka, sangat sedikit orang, jika ada, yang bisa menahan serangan ganas dari si bungkuk yang sangat kuat. Tapi Sunny bukan sembarang orang. Bahkan saat buta, dia memiliki shadow sense di sisinya. Meskipun tidak sama dengan melihat Harus,
dengan merasakan pergerakan bayangannya, Suni mampu memprediksi serangannya setidaknya dengan beberapa tingkat presisi. Tapi itu tidak sempurna. Setidaknya dia belum mencapai tingkat di mana bentuk persepsi ini dapat sepenuhnya menggantikan penglihatan. Jadi, sekarang, Suni harus membuat pilihan. Sementara bayangannya melilit tubuhnya, itu memberinya dorongan luar biasa dalam kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Namun, itu tidak bisa memberinya sepasang mata kedua. Jadi dia bisa terus mengandalkan shadow sense dan mempertahankan dorongan ini, atau membiarkan bayangan itu pergi dan melawan harus hanya dengan kekuatannya sendiri sambil bisa melihat. Keputusan. Merasakan bayang-bayang bungkuk dari si tukang daging pembunuh yang menerjang ke depan, Suni mengelak ke kiri dan mendengar sesuatu bersiul melewati pelipisnya dengan kecepatan yang mengerikan. Sepersekian detik kemudian, dan tengkoraknya akan hancur oleh mata rantai besi yang melilit tinju musuhnya. Namun, dia merindukan tangan si bungkuk yang lain. Pergelangan tangannya tiba-tiba terjepit dalam cengkeraman besi dan terpelintir, memaksa Suni untuk berteriak dan melepaskan Midnight Shot. Sedetik lagi, dan tulang-tulangnya akan hancur. Mengikuti arah putaran, Suni melakukan gerakan meroda di udara untuk menyelamatkan lengannya dan dengan enggan memerintahkan bayangan itu untuk lepas dari tubuhnya. Saat mendarat di bebatuan, Suni akhirnya bisa melihat lagi. Harus memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan, tangan lainnya terangkat untuk memberikan pukulan telak. Suni ragu apakah akan ada yang tersisa dari wajahnya jika dia membiarkan pukulan itu mendarat. Dia masih memegang Midnight Shot di tangannya yang bebas. Sambil memutar taci ke atas, Suni mendorongnya ke arah tenggorokan si bungkuk. Saat sedikit kejutan muncul di mata musuhnya, harus mengubah arah serangannya, malah mengubahnya menjadi blok. Bilah setajam silet menggigit rantai berat yang melilit erat lengan bawahnya dan terpental. Namun, itu memberi Suni kesempatan untuk melepaskan pergelangan tangannya dan melompat mundur. Terlepas dari kenyataan bahwa tangannya yang memar gemetar, dia meletakkannya kembali di gagang Midnight Shot dan menghadapi harus sekali lagi. Si bungkuk memiringkan kepalanya dan menatap Suni dengan ekspresi geli. "Cacing licin, bagaimana kabarmu?" Suni menyeringai. "Apakah kamu tidak ingin tahu?" Kemudian, dia meringis dan menambahkan setelah beberapa saat keheningan yang menyakitkan. "Aku masih bisa melihatmu berkat aspekku." Harus menyeringai. "Oh, bagus. Senang sekali kau memberitahuku." Dengan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke depan. Apa yang dia lakukan? Jarak di antara mereka terlalu jauh untuk mendaratkan pukulan. Namun di saat berikutnya, Suni menyadari kesalahannya. Namun, sudah terlambat. Rantai itu tiba-tiba terbang dari lengan bungkuk dan langsung menutupi jarak di antara mereka. Sebelum Suni bisa bereaksi, itu melilit bilah Midnight Shot dengan erat. Kemudian, harus menariknya kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Suni bisa membiarkan dirinya terlempar ke lantai tepat di depan Algojo yang kejam atau melepaskan pedangnya. Dia memilih opsi kedua. Midnight Shot terbang jauh dan jatuh di lantai marmer dengan dering merdu. Ada sedikit harapan untuk mendapatkannya kembali. Dan Suni ragu harus memberinya cukup waktu untuk memberhentikan dan memanggil Tachi lagi. Memang, hampir seketika, si bungkuk yang menakutkan sudah menerjang ke arahnya, palu besi di tinjunya siap mematahkan setiap tulang di tubuh Suni. "Pergi mati, bajingan!" Suni menggeram dan berlari ke depan. Menghindari serangan yang mematikan, dia memutar tubuhnya dan memberikan pukulan ganasnya sendiri. Tinjunya mengenai dagu si bungkuk, membuat harus mundur.
Suni mungkin kurus dan tidak setinggi kebanyakan pria, tapi dia bukan lagi anak pinggiran yang lemah. Kekuatan 900 fragmen bayangan, masing-masing diperoleh dalam pertarungan mematikan melawan kengerian yang tak terbayangkan, mengalir melalui nadinya. Dia jauh lebih kuat dari kelihatannya. Cukup kuat untuk menghancurkan batu dengan tangan kosong. Namun, dia tidak sekuat harus. Sambil terguncang oleh pukulan di wajahnya, si bungkuk tidak terlihat terluka parah. Tapi serangan berikutnya hampir membuat Suni goyah. Untuk beberapa saat singkat, keduanya terlibat dalam pertempuran yang kejam dan biadab. Dengan menggunakan tinju, kaki, dan bahkan gigi mereka melakukan apapun dengan kekuatan mereka untuk menghancurkan musuh. Harus bertarung dengan keterampilan terukur dari seorang pembunuh berpengalaman, sementara Suni bertarung dengan keputusasaan, kelicikan liar yang telah diajarkan oleh asuhannya yang kejam. Si bungkuk sangat diuntungkan dalam pertarungan itu. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan bobot serta jangkauan yang jauh lebih besar, yang harus dia lakukan untuk memenangkannya hanyalah menggulingkan Suni ke tanah. Mengetahui hal itu, Suni telah melakukan segala daya untuk menghindari bergulat. Dia berputar dan bergerak, menghindari tangan besar si bungkuk dan melancarkan serangan demi serangan. Tak lama kemudian, harus mengeluarkan darah dari setengah lusin luka di wajahnya yang kaku. Suni, bagaimanapun, berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Tinju si bungkuk, dan terutama rantai terkutuknya, telah meninggalkan bekas yang mengerikan di tubuhnya. Kulit di dahinya terbelah, dan aliran darah mengalir di wajahnya. Biasanya, itu akan membutakan seseorang. Tapi kedua matanya sudah buta, dia menggunakan bayangannya untuk melihat. Sungguh ironis. Tetap saja, hanya masalah waktu sebelum Suni melakukan kesalahan. Dan segera, dia melakukannya. Suni hanya terlambat sepersekian detik, tapi harus hanya itu yang dibutuhkan untuk mendaratkan salah satu telapak tangannya yang lebar di pundaknya. Kemudian, dia mencengkeramnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat tulang-tulang Suni mengerang, sehingga merampas satu-satunya keuntungan musuhnya. Mobilitas. Saat mata Suni terbuka lebar, si bungkuk menyeringai. Saatnya mati, cacing kecil. Dengan itu, dia melemparkannya ke dinding, membuat jaring retakan menembus permukaan batunya. Terluka dan bingung, Suni merasakan sesuatu yang dingin dan tak terelakkan mencengkeram lehernya. Melihat korbannya tepat di mata, harus meremas leher Suni dan tersenyum. Bagus. Bagus kamu bisa lihat. Biasanya, mereka tidak. Sayang sekali. Suni mengangkat tinjunya dan memukul wajah si bungkuk, tetapi tidak berhasil. Dia tidak dapat menemukan pembelian yang tepat atau menggerakkan tubuhnya untuk memberikan pukulan yang tepat. Terlepas dari itu, dia mencoba lagi, lalu lagi, lalu lagi. Kulit di wajah pencekiknya terbelah, membiarkan lebih banyak darah mengalir, tapi harus terus tersenyum, menatapnya dengan terpesona. Bagus, bagus. Ini sangat bagus. Sangat bagus. Suni dengan lemah mengangkat tangannya lagi, tetapi bertahan, ragu-ragu sebelum mencoba memukul si bungkuk lagi. Dengan sedikit udara yang tersisa di paru-parunya, dia mendesah, "Hei, bajingan. Kau ingat, bagaimana aku memberitahumu, bahwa aku tidak ingin menggunakan trik. Untuk membunuhmu, harus hanya menyeringai. Ya, itu tipuan." Pada saat yang sama, dia memukul wajah si bungkuk lagi. Mengetahui pukulan tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah apapun, harus tidak bereaksi. Tapi kali ini, pisau hantu tiba-tiba muncul di tangan Suni di saat-saat terakhir.
Tidak seperti kenangan normal, yang satu ini menganyam dirinya sendiri dari ketiadaan dan hampir secara instan. Kemudian, itu menembus pelipis harus dan tenggelam jauh ke dalam otaknya, membunuhnya di tempat. Seringai membeku di bibir si bungkuk. Matanya melebar, lalu perlahan berubah menjadi kaca. Cengkeramannya yang kuat di leher Suni melemah. Kemudian, dia ambruk ke tanah seperti manekin yang rusak, matanya yang kosong masih terbuka dan menatap ke dalam kehampaan. Suni jatuh berlutut dan menarik napas serak. Mati. Dasar bajingan. Mati. 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 Seringai jahat dan marah muncul di wajahnya. Mati dan pergi menemani tuanmu di neraka. Sambil gemetar, dia menggunakan dinding untuk berdiri dan memandangi tukang daging yang mati itu dengan campuran kebencian, kemenangan, dan penghinaan yang aneh.